Oke. Kemudian di batang 4 itu ada apa? Coba lihat di soal, di batang 4 itu adalah balok, ada beban terbagi merata, ya kan? Beban terbagi merata. Berarti yang gaya yang bekerja di situ apa? Gaya dari beban terbagi merata. Rumusnya apa? QL 1/12 QL kuadrat. Ingat kan? Itu untuk itu nilainya. Nah, karena dia kita lihat panahnya ke bawah, berarti kalau dia dapat beban melendut ke bawah searah dengan jarum jam, berarti nilainya negatif. Jadi di DOF 2 ada 1/4 QL pangkat 2. Ada negatif ya, negatif 1/12 Q berapa? Q1 dengan L panjangnya berapa? Panjang di batang 4 dikuadratkan. Oke. Itu aja yang bekerja karena kita lihat di batang di DOF 2 itu dia kan pertemuan antara batang 6, batang 1 dan batang 4 pas di tengahnya. Nah, itu dia. Karena batang 1 dan batang 4 itu dia adalah jepit, berarti nilainya 0. Kemudian batang 4 yang punya nilai, yaitu karena ada beban terbagi merata dengan Q sebesar 1,5 ton per meter. Jadi hanya itu yang bekerja. Nah, karena dia searah dengan jarum jam, jadi nilainya negatif. Oke, itu sudah selesai di DOF 2. DOF 3, di mana dia DOF 3? Kita lihat. Lagi. Oke, DOF 3. Ini dia. DOF 3 ada di join 5. Join 5 ya. Di join 5, perhatikan di join 5 di sini nggak zoom ya, jadi kakak nggak bisa coret-coret. Nah, di join 5 coba bikin panah kursormu deh, biar yang lain pada tahu. Lingkari coba, join 5. Join 5, join bukan batang. Yang kamu tunjuk itu batang, join itu titik. Titik yang ada angka 5-nya. Ayo, Ronald juga bingung. Ayo, kalau dia lurus, vertikal, horizontal, itu namanya batang. Tapi join itu atas ke tengah 2, ke atas 3, kemudian ke bawah lagi 4, ke tengahnya 5, ke atasnya 6. Kemudian di batang 3 paling bawah itu 7, di atas itu 8. Itu namanya join atau titik. Nah, kita lihat DOF 3. DOF 3 berarti yang ada tanda panahnya ada angka 3. Itu namanya DOF 3. DOF 3 itu ada di join 5, batang 2 yang di tengah itu. Coba kamu lingkari, Ronald. Nah, iya itu, di join 5. Ingat ya, join itu artinya titik, jadi dia ada di titik yang ada angka 5-nya. Di join 5, itu ada DOF 3. Lihat, batang-batang apa saja yang terhubung di situ. Coba deh, yang lain gimana? Ada batang apa aja yang terhubung ke join 5 ini? Ada batang 2 dari bawah, kemudian atau kalian belum paham? Kakak kan bilang kakak tuh nggak dosen, kakak nggak mau, kakak cuma ngomong terus kalian cuma menerima aja, kakak mau feedback. Ya kalian juga harus tahu kalau kalian belum paham ya kakak ulang gitu. Terus suara kakak nggak jelas atau kakak kecepatan, kalian bisa komen. Masih belum, Kak. Berapa? Masih belum, Kak. Masih belum paham. Iya, Kak. Oke, masih belum paham. Masih bingungnya di mana?
Kalau nggak ulang dari awal. Hari masih bingungnya di mana, Dek? Di urutannya itu kak. Gimana? F1 di urutannya kak. Oh, di urutannya. Oke, nggak ulang ya. Biar lebih itu. Jadi, untuk mencari PS, beda dengan kita mencari waktu tugas ASDM. Waktu kita cari tugas ASDM itu kan per elemen-elemen. Nah, karena ini banyak elemennya, jadi kita nyarinya bukan kayak gitu. Beda dari PS mencari PS sebelumnya. Kalau kita di tugas ini, kita cari berdasarkan DOF. Kita hitung masing-masing sesuai berapa banyak sih DOF yang kita punya. Kita punya DOF 7 kali 7 kan? Dimana kita tahu? Karena di yang paling atas di batang 7, di batang 7 itu di batang 7 ada tanda panah menunjukkan angka 7. Itu yang paling terakhir. Itulah yang menunjukkan DOF kita 7 kali 7. Nah, karena DOF kita 7 kali 7, karena matriks kita 7 kali 7 berarti ada 7 DOF. Nah, PS ini kita susun sesuai dengan berapa banyak DOF. Nah, PS kita 1 kali 7. Baris 1 ada 7 kolom. Artinya DOF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk yang pertama, kita hitung untuk di DOF pertama. DOF itu yang mana sih? DOF itu yang ada tanda panahnya itu, Dek. Tanda panah menunjukkan angka 1. Nah, batang-batang apa saja yang terhubung di tanda panah 1 itu? Ada batang 1, ada batang 6, dan ada gaya F1. Ada gaya F1 ke arah dalam kan? Nah, kita lihat batang 1 itu batang apa sih? Sendinya perletakannya apa? Sendi kan? Kalau sendi kaku, artinya nilainya 0. Yang di atas batang 6 itu kan batang 6-nya kan nyatu dengan batang 1. Jadi sama, dia nggak bakal goyang gitu. Jadi kalau yang vertikal itu, dia tuh nggak bakal goyang karena ditahan sama jepit yang di bawah. Nggak ada, nilainya 0 juga. Jadi yang bekerja selanjutnya apa? Yang bekerja selanjutnya itu adalah gaya F1-nya. Ada kan nilainya? Ada 0,5 ton. Nah, positif negatif. Kita lihat arahnya ke dalam. Arahnya ke dalam ketika dia diputar mengikuti arah jarum jam. Berarti ketika mengikuti arah jarum jam nilainya negatif. Jadi di PS1 itu di PS DOF 1 nilainya itu adalah min F1. Paham? Paham nggak? Oke, selanjutnya untuk di DOF 2 kita lihat DOF 2 panah yang ada angka 2-nya. Lihat, di mana dia? Nah, dia itu kan ada di join 2 kan? Join 2. Ada di batang 1 juga, ada di batang 4. Ada di batang 6, karena dia pertemuan kan? Nah, pertemuan dia. Pertemuan batang 6, batang 4, dan batang 1. Iya kan? Nah, karena dia pertemuan batang 1, batang 6, dan batang 4, itulah yang kita lihat. Batang 1 kita tahu nilainya 0 karena jepit. Batang 6 juga sama. Berarti sisanya apa? Batang 4. Nah, batang 4 kita lihat. Ada apa sih di batang 4? Ada beban terbagi merata. Beban terbagi merata sebesar 1,5 ton per meter. 1,5 kah? Ya, 1,5 ton per meter. Nah, kita lihat. Kalau dia beban terbagi merata, rumus PS-nya itu apa sih? Rumus beban terbagi meratanya itu apa? 1/12 pi L kuadrat. Pi-nya Q1, L-nya di batang 4, pangkat 2.
Jadi 1/12 Q1 L4 kuadrat. Positif negatif, kita lihat. Kalau dia bukan terbagi merata, ke bawah dia kan, berarti sesuai dengan arah jarum jam ketika dikasih bebannya. Melendut dia, sesuai dengan arah jarum jam berarti negatif. Sampai situ paham, Dek? Paham Kak. Oke, kuncinya itu kita lihat. Dia pertemuan batang apa sih? Batang apa aja yang tergabung di situ gitu. Kemudian untuk di dok 3. Di dok 3 artinya tanda panah angka 3. Tanda panah angka 3 ada di mana aja? Ada di batang 4, ada di batang 2, ada di batang 5, dan ada di batang 7. Iya enggak? Iya Kak. Iya kan? Iya. Ada panah angka 3-nya kan? Selanjutnya kita tinjau satu-satu. Mulai dari batang 2 lah, urut. Batang 2. Batang 2 itu apa? Jepit. Jepit berarti nilainya 0. Batang 7 apa? Sama. Karena dia kan vertikal. Jadi dia bakal ditahan sama jepit yang di bawahnya, nggak bakal gerak. Berarti di bawah 0, di atas 0. Nggak usah dipakai, hilangkan. Kemudian di sebelah kiri. Sebelah kiri di batang 4. Di batang 4 gaya bekerja kayak apa? Sama kayak yang tadi. Berarti nilainya adalah 1/12 QL pangkat 4. Pangkat 2. 1/12 Q1 L4 pangkat 2. Oke. Kemudian batang 5. Sama, karena dia sama-sama beban terbagi merata. Yang kita lihat sekarang, kemana sih dia panahnya ini bergerak? Yang mana positif, yang mana negatif? Kita lihat. Kan batang tujuannya itu adalah join 5. Berarti panahnya itu selalu menuju batang. Kita mulai dari batang 4. Menuju batangnya, dia arahnya ke dalam begini. Ke dalam ini kan, dia selalu menuju ke dalam, ke batang. Artinya dia menuju ke titik 5 itu. Berarti panahnya itu adalah, kalau yang tadi dia itu ke sebelah kanan, kalau ini ke sebelah kiri. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti nilainya negatif, positif, karena kalau searah dia negatif. Kemudian di batang 5, dia kalau dibilang menuju batang, berarti dia arahnya ke dalam, bukan keluar. Sesuai dengan arah jarum jam, berarti negatif. Jadi nilainya apa aja? Berarti nilainya ada positif Q1/12 Q1 L4 kuadrat. Kemudian ada di batang 5 negatif 1/12 Q1 L5 kuadrat. Sampai situ paham nggak, Dek? Paham Kak. Paham? Paham? Oke. Jadi kuncinya itu yang perlu ada ingat itu, dia itu pertemuan apa sih itu? Pertemuan batang berapa sih? Kemudian di batang itu gaya apa yang bekerja gitu kan? Kemudian untuk perjanjian tanda, kamu lihat, kamu gunakan tandanya itu panah tuh harus selalu menuju batang. Jadi kalau dia berlawan dengan arah jarum jam berarti positif, kalau searah dia negatif. Oke, itu di dok 3. Kemudian untuk di dok 4. Dok 4. Nah, yang ada angka 4-nya, yang mana aja? Berarti dia di batang 3. Batang 3 dan
Batang 5 kan? Oke, berarti kalau kita tahu dia jepit 0, berarti sisanya ada batang 5. Dia selalu menuju batang. Berarti gaya bekerja apa? Karena dia menuju batang berarti dia masuk kan? Berlawanan berarti positif kan? Oke. Berarti 1/12 Q1 L5 pangkat 2. Mudah kan dipahami? Intinya kita paham. Kalau untuk mencari PS itu dia tuh pertemuan mana sih? Titiknya mana sih? Apa sih yang mau dicari gitu. Kemudian itu udah dot 4, kemudian dot 5. Dot 5 yang mana? Ayo lihat. Dot 5 itu ada di batang 6. Ya, ada di batang 6. Dot 5 tuh, ha. Ya kan? Nah, kita lihat sama dia itu kayak di dot 1, Dek. Artinya dia cuma dari pinggir ini yang dihitung. Di bawah itu apa? Jepit kan? Jepit dia karena dia menerus sampai ke batang 6 sama batang 1 itu menyatu. Menerus dia di bawahnya jepit berarti 0. Yang bekerja yang mana? Gaya F-nya lah, F2. F2 nilainya 1 kalau nggak salah, 1 ton. Karena dia masuk menuju batang berarti positif searah dengan jarum jam berarti negatif F2. Oke, kemudian dot 6 ada di mana? Ada di batang 6 dan di batang 8 kan? Artinya dia itu pertemuan, itu kan ada tengah tuh kan, pertemuan dari batang 6 dan batang 8. Kita tahu batang 6 itu 0 karena dia menerus dengan batang vertikal, batang 1 yang perletakannya itu adalah jepit, berarti 0. Kemudian yang tersisa hanyalah di batang 8. Batang 8 gaya yang bekerja di situ apa? Sama 1/12 Q2 itu beban merata kan? Beban merata kedua. Q2 L8 kuadrat. Nah, positif negatif. Kita lihat dia menuju batang berarti ke dalam. Berarti dia searah dengan jarum jam, berarti nilainya negatif. Berarti negatif 1/12 Q2 L8 kuadrat. Paham, Dek? Atau masih bingung? Oke, paham kata Doni. Oke, selanjutnya kita di DOF 7. DOF 7 gimana nyarinya? Sama, DOF 7 artinya panahnya yang ada angka 7. Pertemuan di mana aja sih? Pertemuan batang 7 dan batang 8. Nah, batang 7 kita tahu dia sama seperti batang 2. Artinya dia jepit, artinya dia 0. Kemudian sisanya adalah batang 8. Batang 8 gaya bekerja apa? Sama, yaitu 1/12 Q/L kuadrat. Q-nya Q2, L-nya L8. Nah, positif negatif. Kita lihat, kalau dia menuju batang dari kiri ke kanan, berarti dia berlawan dengan arus jarum jam. Nilainya positif. Oke, sesuai kan sama yang di sini? Itu Bapak yang ngajarin kemarin. Karena sebenarnya kurang paham, cuman ya Bapak kasih tahu sedikit, nyambung, ya kayak gitu lah. Mungkin di kaliannya kurang beruntung Bapaknya nggak ngasih paham kan ya. Nah, udah dapat, tinggal kita masukkan aja. Nilai min F1 itu min 0,5, kemudian masukkan aja, tinggal masukkan rumus, masukkan angka, dapatlah itu. Bahwa PS dari DOF 1 minus 0,5, DOF 2 minus 2,
Dov 3 minus 0,311. Dov 4 2, sekian. Dov 5 minus 1. Dov 6 1,33. Dan Dov 7 itu minus 1, Dov 7 1,33. Udah dapat, itu aja yang cari PS. Masih ada yang mau nanya gitu kan, siapa tahu masih ada yang bingung, tanya aja. Ayo Lai, gimana Lai? Yang kakak jelasin tadi udah paham semua kak. Oke, mantap. Widya Levisa. Kakak kayaknya kemarin nggak ikut ya? Paham deh, Widya? Enggak, Kak. Paham deh? Dikit lah, Kak. Oke, nggak apa-apa. Sedikit jadi bukit ya. Kamu nanya, Oke, Kak. nggak mau tanya deh. Iya, apa tuh? Kalau F-nya itu kan 0,5. 0,5 itu dari mana, Kak? Apa yang memang udah diketahui? Udah diketahui dong, itu udah diketahui di soal. Atau kamu nggak tulis soal? Ada dia, nilai F5 itu 0,5 ton. Nah, tuh. F1 0,5 ton. F2 1 ton. Nah, nilai Q-nya juga udah diketahui. Kemudian untuk jaraknya juga ada yang beda kan, di L1 L batang 4 sama batang 5 itu beda, 4,x dan 4,y itu ya. Ada ya, ada di ketentuannya deh. Oke, karena kayaknya udah paham, udah nggak ada lagi yang mau nanya di PSB, mencari PS. Mardia, Miranda, gimana dek? Oke ya? Oke. Kalau udah oke, ya kak seharusnya mau ngirim itu sih kemarin. Mengirim Excelnya, cuman kakak lupa. Kemarin udah mau coba kakak kirim, jadinya kakak anjlok, rusak, hancur. Jadi nggak bisa. Nanti lah kakak kirim kalau udah bagus ya. Jadi untuk mencari KS, kita harus M-inverse-kan dulu. Kamu udah nyoba, Ronald? Belum kak. Belum. Nah, kan kita udah dapat KS tuh kan. Jadi nilai KS-nya tuh kita masukkan aja dulu ke Excel. Kita salin dulu semuanya kan. Kemudian kita cari inverse-nya. Kita cari inverse-nya. Udah ketemu lah. Inilah dia hasil inverse-nya. Sembiwing, hancur. banyak banget ya nolnya, 0, sekian itu 2,4,6. Dia hampir rata 10 pangkat minus 6 sih rata-rata tuh. 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 5. Nah, kita kalau udah tahu KS-nya, KS inverse-nya, kemudian kita cari aja lagi. US itu kan rumusnya K inverse, KS inverse dikali PS. KS inverse sudah dapat, PS sudah dapat. Udah, mudah. Tinggal carilah inverse-nya. Kita carilah hasilnya. Berarti rumusnya kalau ada bikin di Excel, nanti ada bikin sama dengan M-mul, kamu masukkan sama dengan M-mul, kemudian kamu masukkanlah, tunggu dulu. Ini kan nanti hasilnya kalau ini kan 2, 4, 6, 7. Nanti kan ini perkalian 7 kali 7 dikali 1 kali 7. Hasilnya, coba kasih dulu ya. Hasilnya nanti kan 1 kali 7 juga kan. Nah, gimana caranya kak? Bingung kak, menggunakan Excelnya bingung. Masa sih kamu waktu SMA nggak gunain Excel? Nah, cara nyarinya gimana? Nanti kamu blok dulu. Kamu blok dulu kan 1 kali 7. Kamu blok dulu Excel kamu 1 kali 7. Udah kamu blok, kamu klik sama dengan, kemudian klik
emu, kemudian nanti dibilang masukkan dulu yang pertama katanya. Kamu klik dulu KS inverse-nya dulu semua kan. Kemudian ada koma, titik atau titik koma. Kalau kakak koma, kemudian masukkan lagi rank keduanya, kamu masukkan nilai PS-nya. Kamu klik shift enter, control shift enter, nanti keluar langsung hasilnya. Atau ada yang udah bisa ngerjakan Excel, Dek? Sama ini pakai Excel juga kan? Kalian belum mencari PS? Belum mencari PS, kalian belum mencari US. Kalian carinya biasanya kemarin pakai apa? Pakai Excel kan, Dek? Halo? Aku udah nyoba ke Excel, aku kirim ke WA. WA siapa kamu kirim, Dek? Dia kan nggak ada. WA siapa? Aslinya, WA grup. Nanti kakak tengok ya. Nah, tuh kita, kalau kita bikin di Excel, murah. Memang harus pakai Excel. Nanti kamu pening kalau kamu masukkan sendiri ya. Pokoknya hasilnya 1 kali 7. Jadi hasil tuh kayak 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 6 gitu. Jadi kamu klik aja langsung pakai Excel kan, biar mudah. Kayak kakak bilang tadi, kamu blok dulu 1 kali 7, karena hasil perkaranya kan 1 kali 7. Kemudian langsung kamu klik sama dengan emot, kemudian nanti suruh masukkan rank satunya, kamu klikkanlah KS inverse-nya, kemudian kamu bikin koma atau titik koma kan, koma, kemudian masukkan rank 2-nya, nilai PS-nya, kemudian Ctrl Shift Enter, keluar deh hasilnya. Tinggal kamu tahu itu yang pertama itu join 1 itu apa, rotasi atau defleksi. Artinya kalau dia bentuknya kayak siku itu berarti dia itu yang berputar, atau yang kalau dia siku gitu bentuknya berputar, berarti itu rotasi. Kemudian kalau dia horizontal itu namanya gaya defleksi. Jadi untuk di join 1 itu adalah defleksi horizontal di batang 1, di satu sama aja. Kemudian kalau di batang di DOF 2 itu rotasi, DOF 3 juga rotasi, DOF 4 juga rotasi, DOF 5 yang di atas tadi yang bekerja itu F2 itu ada defleksi. Ini kan kalian bingung kan? Coba turunkan lagi deh ke bawah. Ini nanti saya akan cari kan. Atau mungkin nanti ada yang nanya kan, kok ini kak, kok nilainya rotasi, kok ada rotasi ada defleksi gitu kan. Nih, itu kan yang pertama, yang 1 sampai 7. 1 yang pertama itu di join 1. Di join 1 bukan, di DOF 1. Di DOF 1 itu gaya yang bekerja apa? Kan dia kan gayanya gini kan, panah. Artinya ada gaya horizontal dari F1. Nah, itu namanya, kalau di horizontal itu namanya defleksi. Kalau dia yang panahnya itu kayak anak bilang ya, kalau dia sejajar tegak lurus rotasi, kan tahu kan rotasi gimana. Nah, itu nilainya di gaya bekerja itu rotasi. Tapi di DOF 1 dia itu defleksi karena ada gaya dari luar F1. Kemudian di DOF 5 juga karena ada F2 itu juga defleksi. Jadi yang lain tuh rotasi. Tapi di DOF 1 dan DOF 5 itu gaya yang bekerja itu adalah defleksi. Oke, kemudian kita tinggal masuk ke deformasi masing-masing elemen. Gimana sih cara cari deformasinya, Kak? Wow. Nih, kita harus kita harus pakai rumus PR-nya gitu. PR sih? Bukan. Sebenarnya kakak lihat dulu. Kan kalian ada, kalau pertama, kalau di waktu menghitung elemen kan, elemen 1 sampai elemen 7. Kita lihat dulu sudutnya berapa. Kemarin kakak jelasin kan, kalau dia yang horizontal aja, kalau dia horizontal, cara nyari sudutnya gimana sih, Kak? Gampang. Tinggal kamu tarik garis menuju
sumbu X. Nah, dari situ kamu tarik dia berputar, kamu tarik sumbu berputar hingga menuju batang. Nah, ternyata kalau dia horizontal, kan dia cuma datar aja tuh. Berarti sudutnya berapa? 0. Kemudian kalau dia yang vertikal, kamu tarik garis menuju sumbu X, berarti kalau kamu tarik dari X menuju vertikal, berarti dia ada sudut 90 derajat. Itu aja kuncinya. Jadi kalau dia yang horizontal itu sudutnya 0, kalau vertikal sudutnya 90 derajat. Yang beda di mana, Kak? Beda tuh cuma di bagian horizontal, di batang 4, batang 5, dan di batang 8. Dan itu pun hanya bedanya di L. L-nya, iya. L di batang 4 dan batang 8 itu sama, L di batang 5 itu berbeda. Yang lainnya apa, Kak? Sama. Karena kan vertikal kan sama nilainya. Sudutnya sama, L-nya sama. Yang beda tuh kalau udah beda L berarti alfa sama beta beda gitu. Dah, kan kita udah cari tuh di elemen 1 sampai elemen 8. Ada namanya R. Nilai R-nya inilah dia yang 0, 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 sampai ke bawah. Itu dia. Untuk mencari U-nya, tadi kan yang pertama kan itu masih US, U untuk keseluruhan. Jadi ini untuk mencari deformasi masing-masing elemen, U untuk tiap elemen. Jadi rumusnya itu nilai R-nya tadi yang kita cari adalah 0, 1, 0, 0 sampai 7 kali 7. Kemudian kita kali dengan nilai US-nya, nilai U-nya. Kita lihat nih. Kalau di batang 1, di elemen 1, dofnya berapa? Matriks tujuannya berapa? 0, 0, 0, 0, 1, 2. Itu dia kakak tulis ya, yang di pinggir kanannya ini. Kan ada 0, 0, 0, 0, 1, 2. Coba kamu tunjuk deh, yang kakak bilang tadi. Coba kamu tunjukkan yang ini. Nah, jadi kan kalau untuk di batang U1 ini ada matriks 7 kali 7 nilai R-nya, kemudian dikali dengan U, nilai U-nya sesuai dengan matriks tujuan. Kalau matriks tujuan di batang 1 yaitu adalah 0, 0, 0, 0, 1, 2. Ini dia. Donald, kamu di situ nggak? Atau suara nggak kedengaran? Putus-putus Kak, suaranya sinyalnya kurang bagus. Iya kah? Yang lain? Oh ya, nggak ada jelas Kak. Mas, tapi Ronald. Nah, coba, Heri kamu tahu nggak? Heri kamu panggil apa sih, Dek? Hari Kak. Iya, oke Hari. Kamu paham nggak yang Kak bilang tadi matriks tujuan itu yang mana? Yang T itu Kak. Iya, T. Kalau di sini, di elemen ini yang mana itu yang matriks tujuan itu? Yang 0, 0, 0, 0, 1, 2 itu. Oke, itu ya. Jadi kalau kita mau cari U per elemen itu, kita masukkan dulu nilai matriks 7 kali 7-nya yang dapat dari R1 per elemen itu beda-beda ya. Yang sama itu paling vertikal, horizontal. Nah ini dia. Dikali dengan matriks tujuan kita. Matriks tujuan kita adalah 0, kalau di batang 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Kalau 0 nilainya 0. Kemudian 1 kita lihat di US DOF 1. 1 DOF 1 berarti yang defleksi horizontal di 1, 1. Nilainya berapa? Coba kamu apakan deh? Coba kamu agak naikkan sedikit. Benar kamu naikkan sedikit. Nah, itu dia. Udah. Terlalu jauh.
itu nilainya minus 0,00, pokoknya minus 4,73 kali 10 pangkat minus 6. Itu dia. Kita lihat sama kan? Minus 0,00000473. Itu dia. Jadi kita tinggal kaliin aja. Kalau dia gain 1, kalau dia di dofnya 1, masukkan nilai dof yang ada di US. Jadi tinggal masukkan aja. Kemudian kalau 2, masukkan dia yang ada di rotasi 1, 2. Rotasi di 2 gitu. Maksudnya rotasi di dof 2, rotasi dof 1 gitu ya maksudnya ya. Itu dia. Lihat nih. Minus 0,002941. Kita tinggal pindahin aja. Baru kemudian setelah kita dapat, udah tinggal kita kalikan aja. Sama kayak yang tadi, cara ngalinya gimana. Kalau ini kan 7 kali 7 dikali 1 kali 7 kali 7 kan? Tadi 6 kali 6. 6 kali 6 dikali 1 kali 6. Berarti hasilnya 1 kali 6. Tinggal kita bikin. Kita bikin di Excel tuh. Kita drag. Gimana sih namanya? Kita blok salahnya nggak ada. Kita blok matriks 1 kali 6. Kemudian kita klik sama dengan move. Kita masukkan rank 1-nya, koma, rank 2. Kita Ctrl Shift Enter. Dapat hasilnya. Inilah hasilnya 0, 0, 0, minus 0,000 sampai 6 kali, kemudian 47, kemudian 0, kemudian yang tadilah minus 0,002941. Jadi gitu dia. Gitu juga nyari untuk di batang 2, elemen 2 sama. Kuncinya kita udah dapat US. Kita tahu yang mana untuk dof 1, mana untuk dof 2, dof 3, sampai dof 7. Setelah kita udah tahu, untuk mencari deformasi masing-masing elemen, kita tinggal, Ronald kayaknya jaringan Ronald yang rusak kayaknya. Kita tinggal masukkan aja nilai yang ada dari US itu. Kalau dia di dof 1, masukkan yang dof 1, sesuai angkanya gitu. Kalau dia 2, masukkan yang dari dof 2. Kemudian kalau ada 3, masukkan dari dof 3. Hasil dari US tadi. Kemudian kita kalikan. Dia batangnya apa? Kalau dia vertikal, tadi kan udah ada. Matriks 6 kali 6-nya. Itu. Ini Ronald kayaknya jaringannya rusak deh. Gimana? Kira-kira paham nggak deh untuk mencari US-nya? US masing-masing elemen. Udah kayak masih terlalu cepat. Paham nggak? Paham kan? Karena kan gini sama kayak kita nyari waktu STM, ya kan? Oke, kalau untuk US masing-masing elemen satu aja contohnya, selanjutnya kayaknya bisa deh. Bisa kan? Iya kak. Oke, mantap. Kemudian kita kalau udah dapat sampai elemen 8, selanjutnya kita menghitung gaya akhir elemen. Ini di akhir nih lagi. Selesai lagi. Tapi harus teliti ya, nanti pakai Excelnya jangan salah-salah gitu. Teliti, kemudian selanjutnya coba, karena kamu nggak bisa lagi share screen deh, menghitung gaya akhir elemen. Lagi dia tinggal. Tadi HP kak. Oke, nggak apa-apa nih. Oke, bisa, mantap. Nah, kita menghitung gaya akhir elemen, udah selesai lagi. Deformasi masing-masing elemen tuh mudahnya. Cuma satu aja contohnya. Yang kita masukin beda-beda ya. Yang kita masukin matriks matriks KS-nya itu, KS sih, matriks 6 kali 6 tuh beda. Artinya, kalau dia vertikal, ada dia. Vertikal, horizontal. Oke? Ikuti aja R sesuai dengan elemen kamu. R1 sampai R8 tuh kan ada yang beda. Ikuti aja nilainya kayak yang ada kamu kerjakan di waktu mencari per elemen itu. Ya, selanjutnya kita menghitung gaya akhir elemen.
Lagi rada ke bawah. Menghitung gaya akhir elemen nih. Menghitung gaya akhir elemen. Oke, kalau menghitung gaya akhir elemen nanti kita tinjau per elemen ya. Artinya kalau gaya akhir elemen di sini kita menghitung, kita pertama cari dulu PR-nya. Kalau kita mau hitung P per batang, kita cari dulu nilai PR, gaya yang bekerja akibat beban luar. Tadi kakak lupa kalau dia untuk mencari nilai PS itu akibat beban, dia dari diri sendiri gitu, bebannya sendiri. Kalau ini gaya beban luar yang bekerja. Nah, kita lihat dulu di batang 1. Batang 1 itu batang apa? Batang 1 batang vertikal. Oke, perlu diingat kalau dia untuk mencari PR, anggap semuanya itu tumpuannya adalah jepit. Itu tumpuannya jepit. Maksud terus bilang gitu. Nah, batang 1. Kita lihat yang bekerja itu apa? Nih, ini dibikin 1, 2 itu joinnya ya. Yang paling tinggi itu join 1, join 2. Nah, kita lihat ada vertikal dari bawah, horizontal dari samping kanan, kemudian rotasi ada rotasi itu yang nomor 3 di bawah itu lihat. Kemudian 1, 2, 3, 1 vertikal, 2 horizontal, 3 rotasi, 4 vertikal, 5 horizontal, 6 rotasi. Sesuai dengan kaidah perhitungan menghitung DOF, mencari DOF-nya. Kemarin yang kita bilang batang vertikal sama batang horizontal, yang pertama itu harus selalu yang sejajar dengan batang. Sejajar dengan batang vertikal, yaitu tanda panahnya ke atas. Kemudian sejajar, tegak lurus, rotasi. Yang pertama sejajar, yang kedua tegak lurus, yang ketiga rotasi. Jadi kayak gitu perhitungannya. Jadi yang pertama itu adalah tanda panah ke atas, yang kedua tanda panahnya itu ke samping kiri, kemudian yang ketiga bentuknya yang rotasi. Yang keempat sama, panahnya ke bawah, yang kelima panahnya ke kiri, yang keenam panahnya rotasi. Nah, gimana cara nyarinya, Dek? Oke, kita lihat. Gaya akibat beban luar di nomor 1. Kita lihat ya nomor 1. Di nomor 1 ini ada nggak gaya yang bekerja di situ? Nggak ada. Beban luar ya, akibat beban luar artinya yang mempengaruhi batang itu dari luar yang datang. Apa aja? Di nomor 1 nggak ada. Nomor 2 juga nggak ada. Nomor 3 juga nggak ada. Nomor 4 nggak ada. Nomor 5 nggak ada. Balik. Nomor 5 ada dari sebelah kiri, yaitu F1 tadi sebesar 0,5 ton. Nah, itu dia. Berarti PR1 di nomor 5 tuh ada 0,5. Kemudian dari nomor 6 yang bentuk rotasi aja nggak ada. Jadi berarti PR-nya berapa? 0, 0, 0, 0, 0,5, 0. Nah, setelah kita tahu PR, untuk mencari gaya akhir elemen, rumusnya adalah P1 sama dengan K1 dikali U1 ditambah PR1. K1 ya, bukan KS. K1 ini bisa kita cari dari mencari masing-masing elemen waktu di sini. Nasi sebenarnya. Nilai K1 ini bisa kita cari di mana sih dia? B1 mana sih?
Kalau di sini P1 berarti untuk di batang 1, 265,8. Aku lupa sih ya. Empat, lima, enam. Apa sih? Dari mana sih? Aku kok bingung ya. Oh, hasil. Ada. Dua, empat, enam, G1, G2. Oh, ini deh. Kita bisa lihat sesuai dengan nilai G1, G2, G3, G4, G5, G6. Ini. Ya ampun. Ini. Di bawah kamu mencari masing-masing elemen. Pertama kali kamu cari, ada dia matriks 6 kali 6. Kemudian untuk K1 ada G1, G2, G4, minus G1, minus G2, minus G4. Itu matriks 6 kali 6. Nah, itu kita cari sesuai dengan nilai yang ada di situ. Kalau di situ G1 nilainya berapa? Nilainya 265,8. Coba kamu buka di halaman 5 deh. Halaman 5. Halaman 5. Renang halaman 5 deh. Satu aja, yang sebelah kanan kamu geser. Oke. Halaman 5. Ini udah ada. Nah, lihat. Kalau untuk mencari K1, ini dia. K1 yang ini kita pakai. Kan matriks 6 kali 6 kan? 2, 4, 6. 6 kali 6. G1 nilainya berapa? G1 nilainya 265,8. Nah, itu dia kita pindahkan. Kemudian G2 nilainya 0. Kemudian minus G4 nilainya minus 531,6. Nah, itu dia yang kita pindahkan. Pindahkan sesuai dengan angka dan ini ya matriks 6 kali 6-nya. Jadi sesuai gitu. Tinggal pindahkan. Kamu bikin di Excel aja dulu kan, bikin dulu semua di Excel, kemudian kamu kalikan sama U1. U1 kita udah dapet tadi, tinggal kamu copy paste aja dari situ kan. Kemudian tambah nilai PR. Udah kan? Nah, kita tinggal masukkan Excel, tinggal kalikan di Excel. Ini kan udah masuk kan, udah dapet PR-nya udah dapet, U-nya udah dapet, K-nya udah ada, tinggal kerjakan di Excel aja. Gimana caranya? Sama yang tadi. Kamu kalikan dulu matriks dari K1 dengan U1. Setelah dapat matriks 1 kali 6, kemudian kamu tambahkan sama PR1. Udah, setelah itu kamu tahu kan penjumlahan matriks kolom 1 baris 1 dengan kolom 1 baris 1 berarti 0,15761 tambah 0 gitu dia seterusnya. Kamu buat dengan 1, kamu drag ke bawah, tinggal ngikut dia. Kemudian kita lihat ketentuannya. Nah, kalau kita menentukan nilai dari akhir elemen, kita harus tahu yang mana. Kalau yang mana vertikal harus tahu dia vertikal moment. Kita lihat. Kalau 0,15761 vertikal, kalau ini kan positif kan masih. Kalau positif panahnya ke atas, kalau di negatif panahnya ke bawah. Kalau 0 nggak usah kasih keterangan apa-apa karena dia netral. Nah, kalau dia di sini V1 positif berarti panahnya ke atas. Horizontalnya 0 berarti nggak ada. Kemudian momen di titik 3 itu negatif berarti keluar. Panahnya keluar. Kemudian V2 itu ingat ya, jangan salah ya. Nanti kamu bikinnya vertical moment. Ini vertikal di batang berapa?
kita tahu menentukan batangnya itu kita lihat dari gambarnya. Tadi kan kita bawa kan, di gambar ini adalah join 1 dan join 2. Artinya kita menghitung tuh dari bawah, karena kan ketentuan pertama tuh dari bawah hitungnya. Berarti yang vertikal yang di atas itu adalah punya batang 1. Jadi vertikal 1, horizontal 1, momen 1. Artinya vertikal di batang 1, horizontal di batang 1, dan momen di batang 1. Kemudian karena tadi yang kita gunakan adalah join 1 dan join 2, berarti vertikal ke bawah yang di bawah dari momen di join 1 itu adalah vertikal di join 2, bukan batang 2 ya. Ini masih batang 1 semua. Dan udah selesai ke situ, kemudian kita masuk ke elemen 2. Elemen 2 Ronald. Bentakan deh screen-nya. Bukan yang itu, yang sebelah kiri yang kamu geser deh. Oke, elemen 2. Elemen 2. Berarti batang 2. Di batang 2 bentuknya sama sih kayak di batang 1. Batang 1, 2, 3, 6, 7. Batang 1, 2, 3, 6, 7 itu sama vertikal. Nah, kita lihat. Untuk di batang 2 itu adalah join 4 dan join 3. 4 dan 5. Karena join 3 itu di batang 7 ya. Batang 6 ya yang di atas. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titiknya. Berarti ini adalah titik 4 dan 5. Kita lihat, kalau kita mau menentukan nilai PR, itu semua jepit kita buat. Sama kayak yang tadi kakak bikin, kaidah penghitungan, menghitung untuk batang vertikal atau horizontal. Kita lihat, kalau untuk vertikal, itu adalah sejajar, tegak lurus, rotasi. Berarti yang pertama itu dari bawah. Sejajar dulu. Ada nggak gaya luar yang mempengaruhinya? Nggak ada. Yang horizontalnya nggak ada juga, rotasi nggak ada juga, berarti 0. Kemudian sama dari nomor 4, panahnya ke bawah, ada nggak yang mempengaruhinya? Nggak ada. Dari nomor 5 nggak ada juga. Nomor 6 nggak ada. Sebenarnya ada ya dek, karena kan kita lihat 5 bebannya F1 itu kan menerus kan. Nah, sebenarnya ada, tapi karena dia sama, cukup 1 yang mewakilinya. Udah kita buat di elemen 1, jadi nggak usah kita bawa lagi. Nah, semua berarti 0 sampai ke bawah, berarti 1 kali 6-nya 0. Udah dapat kita PR1, U1, PR2, U2 juga udah dapat. Tinggal kita cari K2-nya. K2-nya sama, kita lihat tadi di sebelah kanan, K2. Ya, kita masukkan nilai dari G1 sampai G7 berapa. Setelah kita masukkan, kemudian kita kalikan untuk matriks perkalian matriksnya. Setelah kita kalikan, kemudian kita bikin pertambahan matriks, kemudian dapatlah dia. Untuk vertikal momennya ada di batang 4 dan di batang 5. Gimana, paham? Paham nggak? Itu masih ada yang bingung? Paham kak. Paham? Cuman yang itu kak, yang menentukan yang nilai P-nya itu kak, kan ada panah ke atas, panah ke bawah itu kak. Oke, ini tuh. Ya, kak. Coba yang ini yang pertama kali kita mau hitung doh. Ingat nggak? Coba kamu buka Ronald. Di halaman berapa itu ya? Pertama kali kita mau hitung doh. Ini kan deh. Oke, di halaman 2. Halaman 2. Kaidah untuk perhitungan vertikal dan horizontal itu ada nih. Nih deh, gini deh cara ngitungnya. Lagi dikit lagi, naik dikit lagi. Oke nih. Udah. Nih, lihat nih. Kan ada batang vertikal, ada batang horizontal kan?
Nih, karena tadi kita batang satu dan batang dua itu adalah vertikal, lihat nih, menghitungnya tuh gini dia. Yang mana yang pertama itu adalah sejajar dengan batang, artinya dia panahnya ke atas dulu. Kemudian yang tegak lurus, artinya yang datar, kemudian itu nomor dua, itu yang kedua kali kita hitung. Kemudian yang rotasi, itu yang nomor tiga, itu yang ketiga kali kita hitung. Kemudian yang nomor empat sama kayak tadi, yang sejajar dengan batang, itu yang keempat kali kita hitung. Kemudian yang tegak lurus, itu yang kelima. Yang rotasi, itu yang keenam. Itu dia kaidah penghitungan untuk vertikal. Maka kita menghitung untuk mencari PR-nya juga kayak gitu. Itu yang jadi panduan gitu untuk bikin urutannya. Gimana? Paham, Dek? Paham nggak? Oke, mantap. Untuk elemen 2 udah kelar. Tinggal masukkan aja nilai vertikal momennya. Elemen 3. Elemen 3. 1, 2, 3. Sama kalau nggak salah elemen 3 nih. Lagi ke bawah. Yang sebelah kiri, Ronald. Oke, nih. Elemen 3 sama seperti elemen 2. Nggak ada gaya yang bekerja dari luar. Karena udah diwakilkan, itu pun hanya ada dari graf 1 ya. Karena dia kan batangnya menerus gitu. Tapi udah diwakilkan di elemen 1. Jadi nggak ada lagi yang bekerja. Kita lihat, tinjau. Dari, ini kan vertikal nih kan. Berarti, apa namanya? Dia jepit-jepit. Semua itu jepit-jepit. Kemudian kita lihat. Yang pertama, sejajar, tegak lurus, rotasi. Itu yang pertama kita hitung. Yang pertama kita hitung yang sejajar. Yang panahnya ke atas. Nggak ada yang bekerja. 0. Kemudian yang nomor 2. Nggak ada yang bekerja juga. Berarti 0. Kemudian yang nomor 3. Nggak ada yang bekerja juga. 0. 4, 5, 6 sama-sama nggak ada yang bekerja. Nilainya 0 juga. Berarti PR1 itu dia matrix 1 kali 6 dan nilainya semua 0. Kemudian kita masukkan P3 sama dengan K3 dikali U3 ditambah PR3. K3 gimana caranya? Kita lihat. Sesuai sama kayak yang tadi. Tinggal kita cari K3. Sama kayaknya masih ya, karena 1, 3, 5 1, 2, 3, 6, 7 itu kan sama nilai L-nya kan, berarti sama semua itu. Nah, kalau ada yang yakin, kamu bisa lihat di elemen 3 nilai K3-nya, G1 sampai G7-nya kan sudah dikasih tahu di situ. Setelah kamu dapat, kamu masukkan matriks 6 kali 6-nya sesuai dengan nilai G-nya, kemudian kamu kalikan dengan U1, U3. Jadi perkalian matriks dulu, kemudian pertambahan matriks. Kemudian ke bawah deh. Kemudian dapatlah P3-nya matriks 1 kali 7 atau kali 6. Dengan kita ketahui bahwa yang kita gunakan itu adalah join tadi 45 78 ini kalau nggak salah. Join 78. Coba kamu scroll ke bawah deh. Ronald, masih ya jaringannya ya? Oke dek, yang lain dek, paham nggak? Atau ada yang masih bingung kak? Gimana cari gaya dari reaksi beban luarnya? Atau apakah gitu? Apa kek? Yang bingung. Udah nggak ada yang bingung lagi dek. Coba yang ini ke elemen 4 coba. Karena dia horizontal gitu. Oke, tapi yang ini aman kan? Zakaria Sinaga. Saya baru lihat. Oke, paham dek? Ada yang mau ditanyakan Zakaria? Karena ketinggalan itu jadi kayak
masih kurang paham Kak, tapi nggak apa-apa, nanti biar ditanya sama teman aja nanti yang lebih paham. Oke. Ini kamu kalau nanya kakak langsung nggak apa-apa sih. Kadang kalau kita nanya teman pas paham di dia aja menjelaskan sulit karena nggak semua bisa menjelaskan. Karena kakak juga kadang gitu deh. Jadi kamu kalau kayak kurang paham gitu tanya ya sama kakak sini. Tapi kamu ikut aja dulu karena kamu kayaknya baru masuk juga ya. Muhammad Aryananda, kamu paham dek? Kamu tadi kakak lihat stay tapi kamu nggak ada ngomong sama. Oke, mantap. Doni? Aman? Enrico? Paham, Dek? Gimana, Enrico? Aman? Ini nggak bisa, Kak. Oke, gimana? Paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Ketinggalan rapat sih, Kak. Diskusi bukan rapat. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan di elemen 1, 2, 3 1, 2, 3 itu kan vertikal kan, caranya mudah gitu kan. Oke, sama. Oke, nggak apa-apa Enrico. Kemudian kita masuk di elemen 4. Coba scroll ke bawah lagi. Ronald. Ronald, kamu dengar nggak deh? Atau macet jaringannya? Ronald, kamu masuk 3 tapi nggak ada yang jelas ini. Kamu scroll ke bawah deh. Yang mana Kak? Baru dari kamar mandi Kak. Meninggoy. Masuk scroll ke bawah cepat. Elemen 4. Pas 4 datang. Sudah Kak? Mardiana. Mardia. Jelek ya jaringannya deh ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk di elemen 4. Nah, elemen 4 ini beda ya dari elemen 1, 2, 3 tadi. Karena kan ini yang gantar nih. Mati kan mikrofon Ronald. Iya Kak, saya juga putus-putus Kak. Aduh, gimana ya dek? Kadang gitu sih jaringan ini. Kamu nanti kalau agak kurang bingung. Kalau rada agak bingung, kamu cek aja deh. Tapi kadang bilang jaringan kakak ini agak bagus. Nah, mikrofon tolong dulu di-unmute kan. Oke, jadi untuk elemen 4 kita lihat cara menghitung dari horizontal. Ingat aja selalu, kalau menghitungnya itu selalu dari sejajar, tegak, lurus, rotasi. Jadi yang sejajar dengan horizontal itu yang mana yang pertama? Yang pertama berarti karena di horizontal kan tidur kan? Berarti yang pertama itu adalah yang sejajar dengan batang horizontal itu sendiri. Itu angka 1 di sini dia. Lihat angka 1. Kemudian sejajar tegak lurus. Yang tegak lurusnya berarti yang panah-panahnya ke atas, itu yang nomor 2. Kemudian rotasi yang berputar itu yang nomor 3.
Kemudian yang nomor 4 yang mana? Sama kayak yang tadi. Artinya dia yang tegak lurus. Yang sejajar juga. Itu yang sama seperti nomor 1 tadi. Itu yang di nomor 4. Kemudian yang tegak lurus itu yang nomor 5. Kemudian yang rotasi itu yang nomor 6. Kita lihat, perhatikan dulu. Yang pertama, ada nggak gaya luar yang tegak lurus terhadap momen yang tadi? Terhadap batang horizontal tadi. Sebenarnya ada, yaitu dari F1-nya. Tapi kan kita gunakan cuma sekali aja. Itu sudah ada di elemen 1, jadi kita gunakan lagi. Jadi nilainya 0. Kemudian di nomor 2 yang tegak lurus tadi, ada nggak gaya yang bekerja di situ? Ada. Kalau dia batangnya beban terbagi merata, kalau dari bawah itu ada nilainya apa? 1/2 QL. 1/2 QL. Kemudian kalau yang nomor 3 apa? Nomor 3 rotasi kan? Kalau rotasi berarti yang bekerja apa? 1/12 QL kuadrat. Nah, bedanya tadi ini momen luar, ini reaksi beban luar, sama dari mencari PS, ini adalah lawannya gitu. Jadi kalau di PS tadi yang searah dengan jarum jam itu negatif, sekarang di sini jadi positif. Kayak gitu dia. Nah, kemudian kalau di nomor 4, ada nggak bebannya yang bekerja terhadap tegak lurus terhadap batangnya nggak ada, berarti 0. Kemudian nomor 5, ada nggak? Ada, yaitu 1/2 QL. Itu ya selalu rumusnya, itu rumus sudah tetap sih, selalu sih. Yang dari bawah itu 1/2 QL, kemudian kalau yang bentuknya rotasi, dia itu 1/12 QL kuadrat. Nah, kemudian untuk di nomor 6, ada yang bekerja, ada 1/12 QL kuadrat. Nah, karena dia berlawan dengan arah jarum jam, negatif. Ini selalu ya, kalau dia mencari gaya akibat beban luar itu berlawanan dengan PS. Kalau PS tadi beban sendiri kan, akibat reaksi sendiri, reaksi dari dalam. Kalau searah dengan jarum jam tadi nilainya negatif, dan berlawan itu positif, ini kebalikannya. Kalau sekarang yang searah itu yang positif, yang berlawan itu yang negatif. Jadi itulah dia. Di elemen 4, di nomor 1 itu ada 0, nomor 2 itu ada QL/2, Q-nya ada 1,5, dikali L-nya 4/2, hasilnya 3. Kemudian 1/12 QL kuadrat, 1/12 dikali 1,5 dikali 4 kuadrat, hasilnya 2. Kemudian nomor 4 juga sama 0, karena tidak ada gaya bekerja. Kemudian nomor 5 itu sama seperti di nomor 2. Kemudian di nomor 6, yaitu adalah rotasi, negatif 2. Nah, kita udah dapat nilai PR4-nya. Kita carikan P-nya, yaitu dengan K4 dikali U4 ditambah PR4. K4 kita lihat dari elemen 4, nilainya beda kan? Nilainya beda karena G-nya beda. Kenapa G-nya beda? Karena secara kosinus sama sinusnya udah beda gitu. Kemudian nilai alfa betanya juga beda karena nilai L-nya beda gitu. Kemudian kita kalikan perkalian matriks dulu dari K4 dengan U4. Kemudian kita lakukan penjumlahan matriks. Hasil dari perkalian K4 dengan U4 ditambah PR4. Dapat dia. Karena ini adalah join 2 dan join 5, berarti vertikal momennya adalah vertikal momen 2 dan vertikal momen 5. Dapat PR4. Gimana, Hari? Ada yang bingung deh? Halo? Berat saja.
Ini ada yang mau nanya, ada yang masih bingung untuk yang horizontal. Tapi kan vertikal sama semuanya cara ngerjainnya. Horizontal aja lagi tinggal. Kuncinya kalian paham gitu. Yang paham yang kayak mana sih Kak? Paham menghitungnya apa aja mau dihitung gitu. Kita cari dulu kalau kaidah penghitungannya dari vertikal kalau horizontal ini sama kayak yang vertikal, harus dari sejajar batang, tegak lurus dan rotasi. Kita hitung satu-satu, masukkanlah dia ke matriksnya, matriks perkalian 1 kali 6 kan, kemudian kita kalikan, kita cari keempat dengan keempatnya udah ada, U4-nya udah ada, PR-nya udah ada, dia tinggal kerjakan di Excel. Udah dapat, kemudian kita tentukan nilainya berapa, udah dapat, ketemu, selesai. Elemen 5 sama, coba kamu scroll deh elemen 5, scroll deh ke bawah elemen 5-nya. Nah, elemen 5 juga sama, nggak ada bedanya. Yang beda itu cuman di nilai K5. U5 juga beda sih, PR5-nya juga beda. Tapi cara ngitungnya sama gitu. Coba kamu bikin deh. Agak ada gambarnya. Latuk juga. Oke, gambarnya. Oke. Oh, nggak ada sih bedanya. Tetap kita hitung mulai dari yang sejajar dengan batang. 1, 2 yang tegak lurus, 3 yang rotasi. Sama. Paling angkanya beda. Karena apa? Karena jaraknya beda. Itu aja. Sama dia. QL per 2 dengan yang rotasi itu 1/12 QL kuadrat. Sama aja. Didapat nilai PR5, kamu tinggal kerjakan, masukkan K5-nya, masukkan U5-nya, tambahkan dengan PR5. Kalikan hasilnya, tambahkan dengan PR5. Dapat. Itu ada di batang 5 dan di batang 8. Berarti nanti P1-nya P1 P1 2 3 untuk batang 5, P1 2 3 sama untuk batang P1 2 3. Vertikal momen untuk batang 5, vertikal momen untuk batang 8. Paham nggak? Atau kecepatan gitu. Kakak tadi kalau kamu dengarkan yang tadi untuk yang horizontal, batang 4, itu sama kayak mencari horizontal di batang 5. Tidak ada beda. Yang beda tuh cuman untuk di jarak dan hasilnya agak beda. Itu aja sih. Gimana? Paham? Untuk elemen 5. Elemen 5. Paham kan? 1, 2, 3, 4, 5. Elemen 6 vertikal. Sama kayak batang 1, 2, 3. Elemen 1, 2, 3. Kemudian elemen 7 juga sama aja. Elemen 5 kita lihat coba. Elemen 5 sama kayak elemen 1. Dia ada gaya yang bekerja dari sebelah kiri, yaitu F2, nilainya 1 ton. Kita masukkan di mana? Coba kita lihat. Coba scroll down di elemen 5. Mana sih? Elemen 5. Apa Kak? Coba kamu elemen 5 udah ya, elemen 6 coba. Elemen 6 sama kayak elemen 1. Yang beda tuh cuman di ininya, cuman di gaya yang bekerjanya. Turunkan nih ya. Sama dia kayak elemen 1. Ada gaya yang bekerja. Tapi karena kan kalau kita kan motong-motong kan, elemen 6 ini kan ada di pertemuan di join 2. Nah, kita potong. Untuk di sini ada untuk di join 2 yang paling bawah ini kan ada sebenarnya kan selalu vertikal, tegak lurus, sejajar, tegak lurus dan rotasi. Yang pertama kita lihat dulu sejajarnya ada nggak ada. Rotasi kita lihat. Karena ini kan udah di pertengahan nih kan. Bebannya ini letak gaya F1 di titik
di join 2, kemudian di join 3. Nah, berarti kalau kita potong dia elemen 6 ini, terpotong juga dia hasil dari elemen 6. Nah, hasil dari mana? Dia terpotong juga, ikut juga dari join 2. Berarti gaya yang bekerja pada F1 juga masuk di batang 6 ini. Di bawah ada F1, di atas ada F2. Tinggal kita hitung. Kita menghitung selalu dari bawah. 1, 2, 3. Sejajar, tegak lurus, rotasi. Kemudian naik di join 3, yaitu sejajar yang dari atas nomor 4, kemudian rotasi tegak lurus di nomor 5 dari samping itu, kemudian rotasi yang nomor 6. Lihat yang pertama, tegak lurus, sejajar dulu, sejajar ada nggak gaya dari luarnya? Nggak ada. Kemudian yang tegak lurus, ada nggak? Ada, yaitu F1 tadi, sebesar 0,5, masukkan. Kemudian nomor 3, rotasi, ada nggak? Oh, nggak ada. Nomor 4, ada nggak dari atas tuh? Nggak ada. Kemudian nomor 5, ada nggak? Oh, ada, yaitu dari F2, sebesar 1 ton. Kemudian rotasi nomor 6, ada nggak? Nggak ada. Jadi nilai itu P6-nya itu ada 0, 0,5, 00, 10. Oke, setelah dari situ masukkan ke P6. P6 itu ada K6, ada U6, dan PR6. Kalikan matriks dari perkalian matriks K6 dengan U6. Setelah situ kamu tambahkan dengan matriks PR6. Udah ketemu. Itu untuk elemen 6. Gimana? Paham? Untuk elemen 7, coba sekali lagi. Untuk elemen 7, dia sama kayak elemen 2 lah. Dia nggak ada gaya yang bekerja lagi di situ, karena kan dia vertikal tuh. Dan kalau gaya yang bekerja itu udah sama, dia itu cukup 1 diwakilkan, jadi nggak lagi. Jadi 0 dia semuanya. Tinggal kamu masukkan K7, U7 dengan PR7, kamu kalikan setelah perkalian matriks, kemudian kamu pertambahan matriks. Udah dapat deh dia untuk elemen 7. Oke, selanjutnya untuk elemen 8. Untuk elemen 8 sama dia kayak elemen berapa Kak bilang? Kayak elemen 4. Dia sama kayak elemen 4. Mirip. Cuman yang bedanya nanti adalah nggak beda sih Kak bilang. Ini nampak ya tipe kakak astaga. Nggak suka tipe cair ini. Itu dia. Kita lihat yang pertama, sejajar, tegak lurus, rotasi. Langsung kakak bikin 02. Itu kan karena sama perhitungannya. Cuman yang beda itu nyawa jaraknya 4. Kalau yang pertama, sejajarnya, ada nggak beban luar yang bekerja? Nggak ada. Kemudian kedua, tegak lurus di panah nomor 2 itu, berarti yang bekerja itu adalah 1/2 KL. Q-nya 1 ton, L-nya 4/2, hasilnya 2. Kemudian ketiga, rotasi, berarti karena dia berdasarkan arah jarum jam, itu seharusnya negatif. Tapi karena ini adalah reaksi beban luar berlawanan dengan PS, berarti nilainya negatif. Positif maksudnya. Jadi positif. Berarti 1/12 KL pangkat 2. Berarti 1/12 dikali 1 dikali 4 pangkat 2. Hasilnya 1,33. Kemudian sama, nomor 4, nggak ada beban luar yang bekerja terhadap sejajar batang, kemudian berarti nilainya 0. Kemudian yang tegak lurus, terbalik ya. Yang nomor 4 tadi itu tegak lurus sejajar, nomor 5 itu adalah yang tegak lurus. Yang tegak lurus berarti yang bekerja itu adalah 1/2 KL. Sama nilainya yaitu 2. Kemudian yang nomor 6 ini sama seperti di nomor 3, tapi dia berlawanan, itu aja. Itu yang negatif.
Setelah dapat PR8, kita masukkan K8. Kita kalikan dengan U8. Setelah hasil perkalian matriks dari K8 dengan U8, kita tambahkan PR8. Hasilnya dapat. Itu adalah gaya akhir elemen. Dan setelah dari situ, kamu tinggal gambar. Kakak belum gambar sampai sekarang. Kakak cuma bikin gambar ini aja, pertemuannya aja. Artinya gambar momen-momennya. Bawannya yang mana? Udah kelar. Tinggal gambar aja. Gambar nanti lagi gambar. Masih ada seminggu lagi. Gimana, paham, Dek? Udah selesai, Kakak. Yang lain lah. Gimana menurutnya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Atau tadi yang baru masuk mau nanya, atau ada yang tadi yang terputus-putus, tanya aja, nggak apa-apa. Paham, Hari? Paham, Dek? Paham, Kak. Itu, Mantap. Kak, setelah PRI udah tinggal gambar ya, Kak? Udah. Bukan PRI deh, PR1 artinya PR ya. reaksi luar. Iya, PR1 sih ya, bukan PRI. Kayaknya Salah. sebentar untuk dapat disuruh bentar sama orang tua. Oke, nggak apa-apa, Dek. Silakan. Dah. Sampai di sini kira-kira Kakak cukup membantu nggak gitu? Kalian jadi paham nggak? Atau kayak aduh sama aja sih nggak paham gitu. Cukup membantu, Kak. Itu sangat membantu. Itu sih. Sangat membantu, Kak. Oke. Kalau misalkan kemarin Kakak kayak berapa kali ditanya sama Miranda kan, bilang Kak gimana Kak, ada nggak waktu nggak? Nggak agak cukup gitu kan. Sekarang lah agak renggang gitu. Pasti tanya sama Hari kayak, oh ya nggak apa-apa sih. Maaf ya, Kakak apa-apain selama ini. Ya, apa-apa, Kak. Oke. Kan ada kakak ajar, udah main paham lah gitu kan, jadi udah bisa lah dikerjain gitu kan. Jadi kalau kakak referensi, kalau kakak ada salah gitu kan, dan kakak gitu deh ada silap gitu, kasih tahu aja sama kakak biar kakak perbaikin gitu. Iya, Kak. Oke. Nah itu gimana nih? Udah nggak ada yang nanya? Udah kelar kita sampai sini? Atau ada yang mau nanya lagi? Itu aja sama kakak Asas. Usah takut lah. Kakak semester 5 kan? Kak nanya melalui grup atau masih boleh kan nggak? Masih deh, boleh. Chat aja kalau kamu nanya. Misalnya kamu tanggapi sama teman-teman, kamu juga boleh chat grup kan. Pribadi kakak juga nggak apa-apa. Tapi jadikan kakak sekarang itu sih susah. Makanya kalau ada orang yang chat kakak, kadang kakak read terus mau kakak balas, tiba-tiba jaringan nggak ada, terus kakak balas lagi gitu. Jadi kadang-kadang cuma di read doang. Ya, apa-apa chat aja. Kita di grup aja kan, kita teman-teman di bawah. Kerjain lah deh, tanggal 25 dikumpul loh. Yang kita mau nakal enggak, jangan lama-lama. Jadi yang kemarin waktu ketemu sama bapak, bilang kapan dikumpul Pak? Tanggal 25 ada bapak. Iya, Kak. Jangan salah. Ini kita nggak ada UAS. Ini tugas sekalian UAS.
Jadi kerjakan semaksimal mungkin kan. Karena nanti gini, Bapak ngecek tahu nggak gimana? Momen tuh harus nol. Kalau momen nggak nol berarti salah. Tugas kita salah. Karena udah cek sih, momennya nol sih. Udah 0,1 sekian gitu kan. Udah benar gitu. Bapak ngecek isi doang. Kita percuma ngerjain tugas banyak-banyak kemarin, tapi kalau tugas kita nggak sesuai, gitu kan, tidak selesai, kita baru ngulang. Tapi kalau kita sesuai, kita nyelesain, kemudian benar, gitu kan, tenang aja nilainya Patris mah gitu. Mereka ngasih reward sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau kita ngerjakan yang nggak sesuai ya nggak bisa. Udah, nggak lagi yang mau tanyakan deh. Kalau memang ada mau tanya lagi, tanya aja melalui WA group. Oke? Ya, nggak ada lagi Kak. Nanti dicoba dulu Kak. Itu Ronald kayaknya mau nanya. Kenapa deh? Itu Ronald kayaknya mau nanya dari tadi, cuman karena lagi ngomong kakak tadi nggak jadi. Nah, kemarin dia nanya kakak kan, dia nanya kakak, cuman kayak kak kirim video tutorial katanya, walau kak jadi kakak nggak bisa gitu kan, ya gimana lah ya gitu. Dia mau masukkan ke Excel juga bingung ya, iya kan Tal? Bingung kamu kan masukkan ke Excel. Halo Kak. Menginpaskan matriks kamu juga bingung. Iya kamu blok kan, kamu blok semua sama dengan klik import. Ya Kak, nanti dicoba Kak. Oke, kalau nanti abang bisa ringan, ini kakak aku spot dulu. Gak tau juga sih, ngirikan tuh susah kali, gak tau entah kenapa. Kalau apa, nanti kakak kirim Excelnya, tinggal ubah aja. Udah, gak ada lagi yang nanya deh. Jangan tuh itu Kak, kami gak Karena gak ngantuk sih kan, gak ngantuk kalian kalau nanya ya nanti kan mereka kan sudah yang kirim. Kalian masuk evaluasi nggak bareng Pak Andi? Ambil nggak? Nggak ambil ya? Apa Kak? Ambil evaluasi nggak? Evaluasi dan pemeliharaan konstruksi ambil nggak? Semester atas Enggak, Kak. kan mata kuliah apa deh semester atas? Teknik. Iya Kak. Oh teknik. Soalnya orang Diandra, kemudian orang Riring kenal nggak? Teknik. Itu mereka ngambil evaluasi. Nah, akhirnya kalau langsung ambil evaluasi. Soalnya kami disuruh review jurnal bahasa Inggris semua. Pening juga. Jadi nggak sampai. Udah. Oke, kalau udah sekolah selesai, slide juga biar langsung kalau nyoba coba aja gitu kan. Kayak si Rona kemarin kamu bekerja katanya. Padahal kelasnya nggak jadi dia begadang. Jadi dia begadang tuh nggak jadi ngerjain. Begadang Kak, cuma nggak ngerjain. Iya kan, bilang bener kan, begadang tapi nggak ngerjain kan. Iya, biasanya. Kakak di rumah aja nggak begadang lagi di rumah, bawahnya tidur aja ngantuk. Apa PC aja kakak, slow aja. Kakak bahkan kayak malah kalau kayak nggak nge-PC kakak, jadi kakak nggak tahu dia apa gitu kan. Kakak nggak ada konsentrasi. Kakak tadi Pak hari ngechat bisa apa ya gitu kan. Oh, nggak apa-apa loh, saya akan jadi kenal gitu. Ingat apa? Oke, kayaknya udah dulu. Dia lihat kamu deh. Tuh nanti kakak belum ada tamu, kemudian masih banyak sih yang mau kakak kenal. Ntar ya semester depan kita ketemu Februari. Ya Kak. Balik kalian ke Medan ya. Kak, tadi cara nginverskan matriks di Excel kayak mana Kak? Cara nginvestasinya kamu klik sama dengan
M inverse kan, kamu sama dengan inverse, kemudian nanti langsung dibikin, langsung ada pilihannya nanti setelah kamu ketemu inverse, kamu klik double klik kan, kemudian nanti langsung kamu disuruh pilih yang mana, kemudian kamu blok langsung mau kamu inverse, kemudian langsung kamu enter, udah keluar semua inverse-nya. Coba aja deh. Oh, Kok kamu iya, klik makasih di ya, Kak. Google? Buka aja di Google. Nah, itu ada sama dengan inverse. Kemudian kamu drag, kamu blok berapa banyak yang kamu inverse. Udah. Kalau bagian M mode itu kita mesti bikin dulu hasil perkaliannya berapa. Misalkan 6 kali 6 kali 1 kali 6, berarti hasilnya 1 kali 6. Harus kamu blok dulu kolom sebanyak 1 kali 6, satu baris ada 6 kolom gitu kan, 1 kali 6. Kemudian kamu klik sama dengan M mode. Kalau perkalian matriks M mode ya, M mode, kemudian disuruh kamu klik yang mana sih, yang pertama yang mana, kita klik dulu yang pertama, kemudian disuruh koma atau titik koma, kakak koma baru yang rank kedua kamu yang mana bagian keduanya. Udah, setelah itu jangan langsung di enter kan, Ctrl Shift Enter. Kalau nggak Ctrl Shift Enter nggak jadi. Ctrl Shift Enter, kemudian masuk deh. Jadilah dia hasil perkalian matriks. Tapi memang banyak sih, kayak siapa ya kemarin, Ririn juga nggak paham juga, mungkin lupa kali ya. Matematika kalian nggak belajar itu rupanya deh, sama Bu Satyatan kemarin. Belajar Kak. Nah, Enrico aja ingat. Dah. Di mau jam 10 juga. 2 jam juga. Tapi nggak pakai Excel Kak. Tuh gimana kalian belajar nggak pakai Excel? Kayaknya kemarin belajarnya pakai Excel deh. Kapan? Pernah sih Kak, cuman nggak lama itu Kak, cuman sehari doang Kak. Kakak dulu tugasnya kalau nggak salah tuh matematika terapan deh. Banyak kayak gitu kan. Dia sampai disuruh bikin inverse, kemudian bikin cari M mode gitu kan. Itu sekalian tugas untuk mini riset, karena kayak dijelaskan gimana sih step-step ngerjainnya. Nah, itulah yang jadi tugasnya. Kalian kayaknya disuruh bikin CBR deh. Kasian kali lah kakaknya yang kalian. Nggak, tapi kan ada juga sih yang udah dapat ilmunya itu kan, SMA. Pokoknya SMA disuruh ngoding. meninggal. Lah, oke, bye-bye. Makasih sudah stay. Makasih udah dengannya gitu kan, nggak apa-apa sih, kayak kalau kita sharing itu kayak ilmu kita makin nempel, kita makin paham gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak ilmunya. Ini kalau kita ketemu, kalau kita udah masuk, pasti lebih enak lagi sharingnya. Tenang aja. Semua ini karena orang. Oke, kalian bisa cari kakak waktu, siapa tahu kan kalian mau sharing sama kakak kan, nanti kampus cari. Ada kakak mah selalu di kampus Mas Teh. Oke, udah ya, bye-bye. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, selamat malam Kak. Kasih lagi Kak. Oke. Coba